wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yadi Kusnudin dengan NIM 2083207047. Saya mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi dan saya kuliah di Universitas Nurul Huda, Sukaraja, Oku Timur. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras dan perangkat lunak. Bisa dikatakan hardware dan software. Nah, apa sih hardware dan software tersebut? Hardware adalah komponen fisik dari sistem komputer. Contohnya, instruksi yang dapat disimpan dan dijalankan oleh hardware. Jadi contoh dari software tersebut yaitu aplikasi yang ada di dalam komputer, misalnya PowerPoint, Word, Mozilla dan sebagainya. Hardware bisa diberi nama demikian karena tubuhnya yang keras atau kaku, sedangkan software disebut lunak karena mudah diubah. Ada ciri-ciri hardware. Adapun ciri-ciri hardware itu memiliki 4 ciri. Yang pertama, memiliki bentuk fisik. Yang kedua, umumnya bersifat keras. Yang ketiga, terdapat di bagian luar komputer. Dan yang keempat, media penghubung antara user dan software. Pengertian yang pertama, memiliki bentuk fisik. Salah satu perbedaan software dan hardware adalah bentuknya. Software hanya dapat dilihat tampilannya namun tidak memiliki bentuk fisik. Sementara hardware mempunyai bentuk fisik yang bisa dilihat dan dirasakan. Dan yang kedua, umumnya bersifat keras. Beberapa contoh hardware adalah keyboard, printer, scanner, dan perangkat lainnya yang bersifat keras. Adapun yang ketiga, terdapat di bagian luar komputer. Kebanyakan hardware berada di bagian luar komputer, namun tidak semuanya. Beberapa di antaranya ada yang berada di dalam komputer, contohnya RAM dan CPU. Dan yang keempat, media penghubung antara user dan software. Hardware adalah perangkat yang berguna untuk menghubungkan antara user dan software, di mana akan menerima input kemudian memberikan output kepada user. Fungsi hardware adalah untuk memudahkan pengguna komputer dengan perangkat alat komputer yang bekerja secara baik. Namun, jika dijabarkan ada beberapa fungsi hardware secara spesifik, yaitu yang pertama ada memberikan output. Fungsi hardware yang pertama adalah untuk memberikan output kepada user setelah proses pengolahan input dilakukan. Yang kedua, menerima input. Fungsi hardware selanjutnya adalah menerima input. Selain memberikan output, hardware juga menerima input yang dikirimkan oleh user. Menyimpan informasi dan data. Hardware adalah perangkat keras di mana mempunyai fungsi untuk menyimpan data output. Biasanya output tersebut akan disimpan dalam perangkat penyimpanan komputer. Yang keempat, mengolah informasi dan data. Selanjutnya, fungsi hardware adalah untuk mengolah data yang kemudian menjadi informasi baru yang berguna agar dapat dipahami oleh manusia. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga
semoga materi-materi yang bisa saya jelaskan tadi semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.